Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Hari ini kita bertemu lagi ya untuk melanjutkan pelajaran IPS terpadu. Materi hari ini tentang kondisi alam negara Jepang. Tapi untuk lebih barokahnya ilmu yang kita dapatkan, marilah sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini barokah ya. Kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Iya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Yang Bu Guru absen angkat tangannya, bilang hadir. Abdul Razak. Anissa Fitri. Hadir. Anwar Ibrahim. Asmadi Hidayat. Hadir. Semua hadir ya? Ya. Bagus ya. Semoga di minggu kedepannya dan hari-hari kedepannya kalian semua tetap hadir, sehat. Amin ya rabbal alamin. Nah sebelumnya kemarin ya kita sudah membahas tentang materi negara Australia sebelum kita ke materi kondisi alam negara Jepang. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, kemarin tentang negara Australia, Bu Guru mau bertanya kepada kalian, masih ingat gak materi yang kemarin? Bu Guru tunjuk saja ya. Danian, negara Australia itu didiami oleh salah satu suku aborigin namanya, ya, sesuai dengan materi kemarin. Kalau Danian tinggal di suku mana? Suku Sasak Bu. Oh iya, suku Sasak ya, suku Sasak. Karena kita tinggal di Pulau Lombok. Pulau Lombok dihuni oleh suku Sasak. Kalau pakaian tradisional daerahnya Pulau Lombok apa namanya? Pakaian tradisionalnya? Lambung ya. Kemarin kalian sudah banyak sekali melihat pakaian dari daerah, dari berbagai provinsi di negara Indonesia di pawai karnaval 17-an. Pasti kalian sedikit tidak tahu ya, yang mana sih pakaian daerah provinsi Aceh misalkan, provinsi Sumatera Utara misalkan, ya, dan provinsi Nusa Tenggara Barat memakai pakaian lambung. Nah, semoga dengan pembelajaran kali ini lebih menambah motivasi belajar kalian, semangat belajarnya meningkat. Jangan ada yang malas ya. Jangan ada yang malas, dan untuk besok-besoknya pengetahuannya lebih meningkat lagi. Ayo ya kita mulai dengan materi kita hari ini, yaitu kondisi alam negara Jepang ya. Bu Guru memberitahu kalian tujuan pembelajaran ini dulu ya. Apa sih tujuan kita mempelajari kondisi alam negara Jepang? Ya di sini. Nah, melalui mode pembelajaran problem-based learning, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan kondisi alam negara Jepang yang berkaitan dengan lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, dan kondisi penduduknya dengan sikap religius, jujur dan bertanggung jawab. Nah, serta siswa mampu membandingkan mitigasi bencana alam gempa dan tsunami antara negara Jepang dan negara di Indonesia. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Bu Guru mau tampilkan dulu video tentang kondisi alam negara Jepang kepada kalian, silakan diperhatikan. Negara Jepang adalah salah satu negara yang sering diterjang oleh gempa bumi. Apa ya penyebab mengapa negara Jepang sering diterjang oleh gempa bumi? Ya, ini ada hubungannya dengan letak geologi negara Jepang.
membahas mengenai letak geologi Jepang. Jepang merupakan bagian dari cincin api atau ring of fire yang terdiri atas gunung api. Terdapat 192 gunung api di negara Jepang. Salah satunya adalah Gunung Fuji yang merupakan gunung tertinggi di Jepang. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah Jepang ditutupi oleh lapisan vulkanik. Jepang juga berada pada daerah perbatasan antara lempeng Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga Jepang sering mengalami gempa bumi. Pertemuan atau tumpukan kedua lempeng tersebut menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Nah, itu dia sedikit tentang kondisi alam negara Jepang. Nah, sekarang ya, setelah menyaksikan video yang Guru tayangkan, ada tidak pertanyaan dari kalian sebelum kita lanjutkan ke materi? Saya, Bu. Silakan Arman. Mengapa bencana alam gempa kerap terjadi di negara Jepang, Bu? Oh iya, Arman bertanya mengapa bencana alam gempa dan tsunami kerap terjadi di negara Jepang. Ya. Tadi sudah ditayangkan di video ya. Jadi, kenapa negara Jepang itu sering terkena bencana alam gempa dan tsunami? Negara Jepang terletak sesuai dengan lokasinya, terletak di Ring of Fire namanya, cincin api, di mana negara Jepang terdapat ratusannya. Bahkan di negara Jepang itu ada 192 gunung api yang ada di negara Jepang, dan salah satunya ada namanya Gunung Fuji. Ya, Gunung Fuji ini merupakan gunung tertinggi di negara Jepang dengan ketinggian 3.776 meter. Itu dia. Dan juga negara Jepang itu terletak di antara lempeng dunia, lempeng Mediterania dan lempeng Pasifik. Nah, dari hubungan kedua lempeng dunia tersebut itu yang mengakibatkan negara Jepang sering terkena bencana alam gempa dan tsunami. Sudah Arman? Paham? Ada dari yang lain? Ada? Oh ya, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan dari video yang Guru tayangkan, kita lanjutkan kepada materi ya. Nah, setelah mengetahui tujuan dari materi yang akan kita bahas, letak negara Jepang secara astronomis ya, 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Itu letak astronomis dari negara Jepang. Nah, di sini ada peta yang Guru tampilkan ya. Di sini ada peta negara Jepang. Ya, kelihatan Jepang memanjang dari utara ke selatan. Kalian perhatikan peta ya. Di tengah ada peta tematik sebaran gempa negara Jepang pada tahun 2016. Nah, di sebelahnya ada peta sebaran gempa negara Indonesia pada tahun 2018. Ayo, di mana pernah terjadi gempa di tahun 2018? Apa kalian pernah mengalami? Nah, ya, kita pernah mengalami gempa pada tahun 2018. Sebelum kita lanjut, Guru mau bertanya dulu kepada Guru. Bagaimana penampakan alam yang terlihat pada peta yang Guru tampilkan? Peta negara Jepang. Ayo, dari menjawab. Ada kota Honshu, iya. Kenapa dengan kota Honshu, Gali? Kota Honshu merupakan kota penghasil timah, pangan, listrik, dan sumber daya mineral di negara Jepang. Iya, tangannya. Sekarang kita sampai pada perbandingan mitigasi bencana negara Jepang dengan negara Indonesia. Sekarang kita lihat gambar sebelahnya. Perhatikan ya. Arman, ini gambar apa? Orang yang lagi sembunyi di bawah kolong meja, Bu. Apa yang
terlihat di sana? Kenapa dia sembunyi? Mungkin dia takut terkena reruntuhan akibat gempa. Oh iya, ini mitigasi bencana dari negara Indonesia ya. Salah satunya di sini, kalau kita sulit keluar ruangan, harus sembunyi di kolong ranjang atau kolong meja, ya untuk menghindari runtuhan bangunan. Nah, di sini selanjutnya kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, Bu Guru akan membagikan lembar kerja siswa. Silahkan ya, silahkan cari kelompoknya dulu. Cara kerjanya ya, kalian diskusikan ini dengan masing-masing kelompok kalian. Nanti ketika sudah selesai, salah satu dari anggota kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dari teman-temannya dan kelompok lain menanggapi. Sudah selesai? Sudah. Nah, guru akan memanggil kelompok kalian yang maju ke depan. Silakan dibaca dengan jelas soal dan jawaban hasil diskusinya. Membacanya pelan-pelan biar ditahu. Ya, silakan dari kelompok 3 maju ke depan pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami berkaitan dengan bandingkan mitigasi bencana gempa di negara Jepang dengan di negara Indonesia. Jawaban kami, negara Jepang sudah menyiapkan alat yang canggih untuk persiapan menghadapi bencana alam gempa, di antaranya membuat bangunan atau rumah bergoyang yang materialnya tidak berat kalau misalkan mengganggu saat gempa, membuat alert yaitu peringatan yang disampaikan langsung ke pemerintah Jepang melalui layar ponsel, televisi, dan sistem pengeras suara mengenai lokasi terjadinya gempa. Nah, itu dia hasil diskusi dari kelompok 3. Ada tidak tanggapan dari kelompok yang lain? Saya Silakan Ziva dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Saya mempersiapkan untuk terjadinya bisa bergoyang dan siap akan terjadi bencana. Oh iya, ya tanggapan ya, masukan dari Ziva kepada kelompok 3. Dia mengatakan yang mitigasi bencana di negara Jepang tidak hanya berupa jialet dan bangunan gedung yang bergoyang, ya, tapi negara Jepang juga sudah menyiapkan WiFi 0000 Jepang namanya, di mana ya WiFi ini akan tersambung secara otomatis di handphone seluler, ya, di handphone seluler yang dipegang oleh masyarakat Jepang ya ketika terjadi bencana gempa. Bagus ya Ziva, tepuk tangan dulu. Cukupkan materi sampai di sini, tapi sebelumnya guru mau merefleksi dulu kegiatan belajar kalian. Tadi kita sudah mempelajari kondisi alam negara Jepang, menyaksikan video kenapa negara Jepang sering terjadi bencana alam gempa dan tsunami, dan kita juga sudah melakukan diskusi ya, yang kalian sudah presentasikan ke depan masing-masing kelompok. Nah, mudah-mudahan besok ya hasil belajarnya lebih baik lagi, semangat belajarnya meningkat, nilainya bagus, dan tidak ada yang tidak masuk.